Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi, Bu. Ya, udah hadir semua ya, berlima orang ya. Wiwin, Sri kemana ini? Sebelum kita mulai perkuliahan, Ibu absen dulu ya. Jadi siap, Kak. Seplim, hadir Seplim. Mana Seplim? Seplim hadir ya. Daud, Hadir, Bu. Daud hadir ya. Gamaliel, Budi, Musa, Wiwin, Nyati. Hadir, Bu. Hadir, hadir, Bu. Ini kalau Yarit sudah tidak kuliah ya? Yarit kemana Yarit? Sri Sukarni? Hadir turun. Hairudin? Tidak ada Hairudin. Pak Rudi hadir. Oke, jadi kita mulai saja. Oh ya, sebelum itu Ibu ingin Daud mungkin untuk berdoa. Sebelum perkuliahan kita berdoa dulu ya, supaya agar perkuliahan ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Daud bisa pimpin doa dulu. Daud, Iya, Bu. Daud berdoa dulu. Oke, baik. Teman-teman semua, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oh, di surga kami sekarang mau memulai perkuliahan kami untuk itu yang mari menjaga dan melindungi kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya berjalan dengan baik. Ini menjadi doa dan sembahyang kami, hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Daud. Berdoa selesai. Jadi setelah kemarin kita pelajari tentang apa itu Han, di pertemuan kedua kita akan pelajari dua pokok bahasan yaitu sejarah perkembangan dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Jadi sejarah awal Han itu dimulai sejak Perang Dunia Kedua, di mana di masa itu disebut masa absolutisme kerajaan di Eropa, di mana kekuasaan pemerintah itu dianggap mutlak dan tidak ada pembatasan hukum yang signifikan terhadap tindakan administratif pemerintah. Jadi di era awal terbentuknya Han, hukum administrasi negara, di dunia ini, di Eropa, di mana belum ada pembatasan hukum.
Namun seiring berjalannya waktu di abad ke-17 dan ke-18 sudah mulai dibatasi oleh hukum. Terus berkembang ke era modern di abad ke-20, bisa disebut negara kesejahteraan atau welfare state di Eropa, di mana pemerintah di sini mengambil peran aktif dalam kesejahteraan masyarakat. Jadi Han di sini untuk mengatur bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan sosial ekonomi seperti asuransi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Jadi sudah mulai berkembang di abad ke-20 di negara yang sudah sejahtera di Eropa. Hukum administrasi ini sudah mengatur tentang kebijakan sosial ekonominya mereka, asuransi, pendidikan, dan perlindungan sosial. Terus selanjutnya di Indonesia sudah mulai setelah Indonesia merdeka. Namun karena Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda, jadi otomatis hukum administrasinya Indonesia itu masih dipengaruhi oleh hukum Belanda. Namun setelah Indonesia merdeka, Indonesia mengembangkan sistem hukumnya sendiri, di mana di era reformasi tahun 98 ditandai dengan komitmen dibentuknya good governance. Ini prinsip pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Dapat kita lihat pendapat para ahli dalam perkembangan Han. Ini para ahli menurut ini Bagirmanan, perkembangan Han ini menitik beratkan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Jadi perkembangan Han pasca reformasi ini lebih manajemen dalam pemerintahannya ini prinsipnya ini menekankan adanya transparan, kejujuran, akuntabilitas. Terus menurut Philippus M. Hadjon, ini harus adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berarti Han ini harus menganut asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang seperti yang kita pelajari semester kemarin, semester 2 ya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Inilah prinsip atau sebagai landasan agar tindakan administrasinya ini baik dan benar dalam sistem hukum Indonesia. Dijelaskan juga Indro Harto adanya pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara ini sebagai tonggak sejarah yang paling penting dalam hukum administrasi negara karena adanya pengadilan yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menuntut tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum. PTUN ini untuk menuntut hak di mana adanya warga yang merasa tidak adil tentang sengketa administratif bisa mengadu ke pengadilan dengan syarat-syarat materi dan formil yang sesuai. Jadi kesimpulan dari perkembangan Han ini dipengaruhi oleh faktor sejarah, politik, dan sosial. Di tingkat internasional, Han ini dipengaruhi oleh transisi dari pemerintah absolut. Kalau di Indonesia, di perkembangannya tentu saja di warisan hukum Belanda. Namun
disesuaikan dengan dinamika politik dalam negeri setelah reformasi 98 dan sampai sekarang. Terus yang kedua ini ruang lingkup Han. Pokok bahasan yang kedua itu tentang ruang lingkup Han. Tunggu ibu absen dulu di syakat belum selesai. Mana ini? Ya lanjut saja. Em, ruang lingkup Han. Ruang lingkup Han ini ada luas, mencakup aspek yang mengatur tindakan pemerintah dan hubungan antara lembaga administrasi dengan warga negara, dan mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya, melindungi hak warga negara, dan memastikan pemerintah bekerja secara efektif dan sesuai dengan prinsip hukum. Jadi Han ini mengatur segala tindakan, kebijakan, kewenangan, dan segala tugas-tugas, hak, wewenang, dan larangan pemerintah dalam menjalankan tugas, sehingga dapat melindungi hak warga negara. Terus kita akan pelajari tentang apa itu tindakan administratif. Tindakan administratif itu artinya tindakan atau keputusan yang dilakukan pejabat atau lembaga administrasi negara dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan administrasi ini ada dua, keputusan administrasi atau Desluit, dan perbuatan material. Keputusan administrasi ini adalah keputusan yang diambil pejabat yang dapat mempengaruhi hak kewajiban warga negara, misalnya izin usaha. Ini segala tindakan yang diambil pemerintah yang mempengaruhi hak dan kewajiban warga negara disebut dengan keputusan administrasi. Terus yang kedua, perbuatan material. Ini tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat nyata, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan publik, dan tindakan pengawasan. Jadi tindakan administrasi ini ditujukan kepada segala tindakan atau keputusan pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Menurut Philippus M. Hadjon, fungsi Han ini untuk mengatur tindakan pemerintah tersebut agar dapat berlandaskan asas legalitas atau ada dasar hukumnya dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di undang-undang. Terus organisasi administrasi negara. Apa itu organisasi administrasi negara? Han, Han di sini mengatur struktur dan fungsi lembaga administrasi. Misalnya bagaimana lembaga administrasi ini terbentuk dan berfungsi. Misalnya di kementerian, badan otonom, lembaga non-kementerian, dan pemerintahan daerah. Berarti Han juga mengatur sistem hukum atau sistem administrasi di kementerian, di badan-badan otonom, lembaga non-kementerian, dan pemerintahan daerah, maupun pemerintah pusat di eksekutif, lembaga legislatif, dan yudikatif. Pentingnya mengatur organisasi negara ini karena
agar supaya dalam menetapkan kebijakan negara, pemerintah ini lebih efektif dan adil. Karena dalam hal itu kan harus ada asas-asas umum pemerintahan yang baik, harus akuntabel, terus good governance. Lalu hubungan antara pemerintah dan warga negara. Hubungannya di sini hak dan kewajiban warga negara. Ada hak dan kewajiban. Tentu saja berhubungan dengan warga negara keputusannya. Apakah haknya warga negara ini tidak dilanggar? Pemerintah menjalankan kewajiban namun tidak boleh melanggar hak warga negara. Terus ada prosedur pelayanan publik seperti perizinan, pencatatan sipil, dan administrasi publik lainnya. Ini harus diikuti, bukan karena punya kewenangan, punya kekuasaan, tidak mengikuti sesuai dengan hukum administrasi yang berlaku atau prosedur gitu. Karena hal ini untuk memfasilitasi, melindungi hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan pejabat negara. Ini tujuan utamanya HAN untuk menjaga keseimbangan atau adanya check and balance atau controlling di pemerintahan. Ini asas-asas umum pemerintahan yang baik, ada asas legalitas, atau asas kepentingan umum, asas keterbukaan, transparansi, asas kepastian hukum, asas proporsionalitas. Ini beberapa asas. Ada 10 asas di Undang-Undang 31 tahun 2004. Ini hanya beberapa asas dalam pemerintahan. Jadi ini asas yang melandasi hukum administrasi negara agar berjalan sesuai dengan prosedur undang-undang. Jadi ada asas legalitas berdasarkan hukum legal. Terus kepentingan umum itu mengutamakan kepentingan umum. Terus transparansi ini terbukaan, tidak ada yang ditutupi dalam menjalankan fungsinya, fungsi pemerintahan. Kepastian hukum, adanya kepastian bagi warga negara. Terus proporsional, ini harus seimbang dan tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi proporsional harus seimbang. Kebijakan pemerintah itu harus seimbang, tidak boleh melampaui batas dalam mencapai tujuan. Filipus M. Hajon menurutnya ini asas umum pemerintahan yang baik ini landasan yang harus dipatuhi dalam menjalankan administrasi negara. Supaya ini agar dapat menjamin dan menghindari kesewenang-wenangan, menjadikan pemerintah adil. Dalam menjalankan keputusan, tindakan atau wewenang, pemerintah daerah, pemerintah pusat ini adanya sanksi administrasi. Jadi adanya sanksi administrasi ini untuk mengatur warga negaranya agar tidak melanggar. Sanksinya ini misalnya pencabutan izin usaha apabila tidak memenuhi prosedur. Terus denda administrasi. Sanksi administrasi itu bisa ringan, berat, sedang, tergantung pelanggarannya. Saya kerugian negara berapa, ada di undang-undang. Ya, selanjutnya nih adanya pengawasan administrasi dalam menjalankan hukum administrasi ada pengawasan internal dan eksternal. Pertama ini pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Yang kedua, pengawasan eksternal dari luar, ya. Lembaga pemerintah atau ombudsman, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, lembaga yudikatif seperti Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi dalam menjalankan wewenang, kekuasaan atau tindakan pemerintah ini diawasi oleh lembaga internal dan eksternal. Menurut Paul Craig, ini pentingnya pengawasan administrasi untuk mencegah tindakan melanggar hukum atau memberi perlindungan kepada warga negara sebagai lembaga pengawas. Ini pengawas, lembaga pengawas. Jadi Pengadilan Tata Usaha Negara ini lembaga pengawas. Jadi bisa diadukan apabila ada yang merasa haknya tidak sesuai dengan prosedur di undang-undang. Jadi bisa diadukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang menyangkut wewenang, hak, dan kewajibannya ini dilanggar. Terus Peradilan Tata Usaha Negara ini ada dua sengketa, ada dua hal yang kita perhatikan dalam PT UN. Pertama ini sengketa administrasi. Sengketa administrasi ini diartikan sebagai perselisihan yang timbul akibat tindakan pemerintah. Jadi ada keputusan akibat tindakan pemerintah di sini yang melanggar hak warga negara, bisa dilaporkan ke PT UN. Misalnya saja pegawai negeri sipil yang tidak sesuai dengan diberhentikan tidak sesuai, diangkat tidak sesuai dengan aturan prosedur administrasinya. Terus keputusan tata usaha negara. Keputusan PT UN ini adalah keputusan pejabat TUN yang dianggap merugikan warga negara. Jadi PT UN ini sangat penting, lembaga pengadilan, untuk sebagai fungsi pengawas tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum, untuk menjaga keseimbangan antara pemerintah dan hak warga negara. Terus ada lagi lembaga keuangan dan anggaran negara. Ini penting untuk hukum administrasi negara agar sesuai lembaga keuangan, ya karena sudah 10 menit lagi ya. Keuangan negara anggaran. Jadi ada lembaga anggaran publik dan ada pertanggungjawaban keuangan. Lalu ini pelayanan publik dalam hukum administrasi harus sesuai dengan hak juga. Ruang lingkup administrasi sudah jelas ya, ruang lingkup HAN itu untuk mengatur interaksi administrasi prosedur yang dilakukan oleh pemerintah dan warga negaranya, yang harus berasas pemerintahan yang baik, good governance, dan sesuai dengan prosedur. Dapat diselesaikan di PT UN. Oke, jadi tugas untuk pertemuan kali ini ada dua. Pertama, kemukakan kesimpulan Anda tentang sejarah perkembangan HAN dan kesimpulan Anda tentang ruang lingkup hukum administrasi negara. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum habis waktu ini 40 menit. Nanti kita next lagi jam habis makan siang ya. Nanti Ibu kirim linknya lagi. Sekitar jam 12.30 mungkin ya.
Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya di luar perkuliahan? Atau sudah jelas? Gamaliel ini kenapa belum ada di siakat? Belum isi Ya, Ibu. RPS? Gamaliel kenapa belum ada di siakat? Namanya di siakat belum ada ini. Sudah isi KRS kemarin sama Musa Kamengon. Oh sudah, tapi Belum. saya cek dulu isi siakatnya. Selamat siang, Bu. Maaf baru bergabung, baru dapat informasi. Iya, apa ini Pak? Sama atas Pak nama siapa Janis ini? Teo. Iya Pak, dari siapa ini Pak? Johanis Teo, Bu. Oh, soalnya saya baru nggak lihat nama Bapak di siakat. Di sini cuman 10 orang kayaknya ya. Hukum Bagaimana, Bu? administrasi negara. Bapak ambil hukum administrasi negara ya, mata kuliahnya. Di Siakat, kayaknya ada itu di Siakat. Pak siapa namanya? Pak Teo. Teo. Pak Teo belum ada di siakat namanya. Jadi cuman 10 orang Iya, kayaknya. Cuman Pak Rudi yang ada ini di siakat. Pak Rudi, saya sudah isi Siakat, Bu, dari berapa minggu yang lalu. iya tapi belum ada ini Pak di siakat. Begitu ya. Itu kenapa ya, Bu? Cuman Kalau belum ada begitu, kenapa ya, Bu? berarti belum isi KRS, tidak atau tidak ambil mata kuliah. Mungkin Bapak bisa ke admin, tanya ke Oh, admin kampus, kenapa namanya belum ada di siakat. Ini cuman Pak Rudi saja. hmm. Oh, ya, nanti saya coba hubungi admin ya, Bu. Iya Pak. Jadi Pak Pak John ya, Johanis Teo, Bu. Johan Steel sudah baru pertama masuk, tapi ini cuman hukum administrasi negara saja, hukum konstitusi sama hukum laut tidak ambil ya Pak. Hukum apa yang diambil? Mata kuliah apa yang diambil? Mata kuliah. Semester 3. Ini kan Ini mata semester kuliah 3. semester. Iya, ini kan semester 3. Semester ganjil, ini kan mata kuliah semester ganjil semester 1 dan 3. Tapi ini hukum administrasi semester 3. Kalau semester 1 itu ilmu negara, bahasa Inggris, pendidikan Pancasila, apa lagi ya? Pengantar hukum Indonesia, pengantar ilmu hukum, pendidikan agama. Berarti kalau semester 1 belum 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 ini ya. Sudah mulai Pak, tapi cuman mata kuliah. Kalau mata kuliah saya itu kan 6 mata kuliah. Saya mengajar itu hukum Han, ilmu negara, kalau semester satunya ilmu negara, bahasa Inggris sama pendidikan Pancasila. Kalau semester satu, kalau semester 3 Hmm. hukum administrasi, hukum laut, dan hukum konstitusi. Karena saya kan backgroundnya hukum tata negara, jadi saya cuma ambil background hukum tata negara saja untuk mata kuliah hukum tata negara begitu. Mungkin bisa
Bapak juga belum masuk di grup ya? Pak John, apa nih? Mungkin bisa Bapak kirim WA ke saya, nanti saya kirimkan nomor adminnya. Iya. Nomor admin Syakat. Oke, seperti kemarin kan Pak Hairudin juga terlambat masuk, namanya juga belum ada di Syakat. Mungkin bisa konsul, eh, cek, bisa cek di WhatsApp admin. Ini bagaimana perkuliahan hari ini? Cuma Ibu yang isi ya? Dosen lain tidak ada yang masuk? Iya, Bu. Bu, siapa nih? Bu Nulum. Belum masuk ya Semua hari ini? juga. Ya? Bu Nulum belum masuk ya hari ini? Belum. Oke, jadi kita istirahat dulu, makan siang, lalu kita lanjut lagi hukum konstitusi jam jam 1 ya. Oke, sekian saja. Kita istirahat dulu, lanjut lagi hukum konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.